Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang RAM. Jadi semua tentang RAM di channel kita sudah kita bahas. Dan hari ini saya tidak menggunakan mikrofon karena mikrofonnya tinggal di rumah mana gitu ya, maklum saja. Jadi kita membahas dulu dari situ, dari problem, dari apa dan bagaimana. Ini kan pertanyaan sangat banyak ya. Oke, di pertama sebelum kita bahas, kemarin ada yang bertanya dia mengupgrade RAM. Oke. Pertama nampil. Oke teman-teman. Jadi di saat dia upgrade RAM tidak nampil. Dia bingung. Oke, kita akan bahas teman-teman. Mungkin ya. Jadi kita anjurkan ya buat teman-teman, waktu pemasangan RAM itu jangan amburadul lah, jangan asal-asal dipasang, dipastikan dulu baterainya dicopot dulu, ataupun kalau dia baterai tanam dimatikan dulu laptopnya, di shutdown dulu, jangan langsung dipasang ya, dibersihkan dulu slot RAM-nya, jangan ada yang kotor ya, atau bisa dibilang pastikan dulu RAM yang kamu beli itu bagus kan gitu. Jadi jangan teman-teman langsung panik ya. Yang pertama, apakah RAM laptop yang kamu beli itu bagus ya. Yang kedua, apakah slot RAM-mu sudah kamu bersihkan di laptopmu. Apalagi laptopnya kan sudah 1 tahun lebih, 2 tahun, pasti ada kotoran di dalam slot RAM. Jadi kalau kamu langsung pasang ada kotoran debu dalam slotnya, ataupun ada pasir, ataupun ada hal-hal lain, ketika kamu pasang, kamu beli yang baru tidak nampil, itu membuat terkadang kita panik teman-teman. Jadi dipastikan dulu slot RAM-mu bagus, slot RAM-nya dibersihkan, tidak ada kotoran, baru deh kamu pasang RAM bawaan laptop kamu. Jadi kalau dia tidak nampil sedangkan RAM-nya bagus, nah itu juga buat bingung. RAM-nya bagus tapi tidak nampil teman-teman. Nah, sudahkah RAM-nya sesuai dengan RAM laptop kamu? Nah, apabila kamu mereknya sekian-sekian, speknya sekian-sekian, belilah dengan sesuai dengan RAM. Nah, apabila juga tidak nampil, itu kan pertanyaan juga nih teman-teman. Oke? Apabila dia tidak nampil, baru ambil secangkir kopi, baru minum kopi teman-teman. Oke, minum kopi dulu. Oke, kita lanjut sambil ngobrol ya. Nah, apabila tidak nampil, sudah beli RAM dengan pas, sudah bersihkan slot RAM, sudah matikan laptop, sudah cabut baterai laptop tapi tidak nampil. Nah, gampang saja teman-teman. Pastikan slot RAM-mu masih berfungsi. Oke. Contohnya gini. Yang slot pertama kamu pakai hidup ya. Nah, itu kan 2 slot nih. Apabila laptopmu pakai 2 slot. Nah, apabila RAM laptopmu 1 slot doang, apalagi yang terbaru sekarang, RAM-nya itu di dalam mainboard ya, internal ya, internal. Jadi 1 untuk upgrade saja. Banyak deh macam-macam motherboard ataupun tipe laptop sekarang. Kita membahas 2 slot doang dulu. Contohnya yang pertama kamu pakai yang lama nih, tuh hidup ya, nampil Windows normal semua. Ketika kamu upgrade 1 RAM lagi ke slot yang kedua, tiba-tiba blank, nggak nampil gitu kan. Jadi mungkin ya, kalau Anda mungkin masih ragu, coba deh kamu yang lama, RAM lama, yang slot pertama yang waktu kita normal hidup, pindahkan ke slot yang kedua ya. Kalau dia nggak nampil, kemungkinan slot RAM-mu ada yang nggak beres tuh. Ada slot RAM-mu itu mungkin performanya nggak connect dengan pas ya, sehingga waktu kamu pasang RAM di slot yang kedua, nah itu nggak nampil. Jadi gampang saja teman-teman untuk memastikan itu ya. Dan apabila juga slot RAM-mu udah rusak, nah bawa deh ke bengkel. Tapi bersihkan dulu teman-teman. Bersihkan dulu pakai kuas, bersihkan dulu pakai pembersih debu. Nanti itu mudah-mudahan bisa. Oke. Kemarin banyak banget juga komentar setelah di channel kita itu, ada juga bertanya
waktu dia beli RAM tipe L ya, dibelinya RAM tipe L tapi nampil. Jadi dipasangnya DDR3 biasa sama DDR3L nampil ya. Jadi koneksi berarti bekerja. Jadi RAM-nya itu bekerja pada motherboardnya sehingga tidak ada masalah seperti biasa ya. Jadi bila teman-teman menemukan seperti itu, sebenarnya ada dua pilihan teman-teman. Sebenarnya waktu Anda pakai tidak ada kerusakan pada laptopmu ataupun nggak seperti biasanya gitu, berarti memang kurang stabil nih RAM DDR3L ini kita pasang ke DDR3 biasa. Tapi kalau teman-teman merasa ya tidak ada pengaruh pada laptopmu, enjoy saja, tidak ada kemungkinan yang mempengaruhi kinerjamu seperti kamu menggunakan game ataupun aplikasi lain, ya nggak masalah, pasang saja DDR3 sama DDR3L. Asalkan waktu kamu cek di laptopmu terbaca aja, contohnya 2 GB yang biasa, DDR3L yang biasa 2 GB, terbaca di komputermu 4 GB, ya nggak masalah. Tergantung pribadi kita. Kalau kita merasa waktu kita pakai seminggu ada performa yang nggak stabil, bisa juga kita pasang yang biasa deh, nggak usah dipaksakan DDR3L dipasang sama DDR3 biasa. Tergantung sama diri kita. Apabila selama kita gunakan laptopnya masih performanya masih stabil, tidak ada yang mempengaruhi. Oke? Jadi itu ya Pak ya teman-teman, pertanyaan itu bagus juga, sangat membantu kita juga untuk bisa kasih jawaban buat teman-teman semua. Oke, di video berikutnya tentang RAM ini adalah sebenarnya RAM ini sangat gampang kita ketahui, tergantung apa sih yang mau kita beli di laptop kita. Jadi contohnya kemarin ada juga yang bertanya, apakah semua laptop bisa di-upgrade sesuai keinginan kita? Nggak bisa teman-teman. Setiap laptop punya batas. Jadi kalau teman-teman punya laptop yang model jadul ya, ataupun model lama lah, tahun 2016-17 ke bawahnya, semua laptop ada batasnya teman-teman. Upgrade sampai kapasitas RAM-nya ada ke batasnya. Jangan Anda upgrade 8 GB tambah 8 GB jadi 16 GB sedangkan laptopmu nggak support ya. Jadi teman-teman sangat gampang, oke. Ketahuilah sekarang kan gampang ya, waktu kita beli laptop kita cek di internet spek laptop kita Asus B00, tinggal cek aja speknya sampai upgrade-nya sampai berapa RAM. Rata-rata sih paling, apalagi ya belum laptop gaming, masih laptop ya biasa masih kita gunakan 16 GB sih rata-rata kalau dia model terbaru sekarang ya. Tapi kalau dia yang model gaming ya pasti udah speknya tinggi. Sebenarnya kamu menggunakan RAM 8 GB sudah normal waktu kamu hanya menggunakan editing ataupun game-game biasa, jangan game berat ya. Apabila laptopmu sudah pakai VGA ya nggak apa-apa, pakai RAM 8 GB, tinggal kamu install aja, tinggal kamu gantikan aja dengan SSD. Apabila laptopmu sudah pakai SSD ya enak dong, apalagi RAM 8 GB pakai VGA, lagi laptopnya cocok banget untuk editing, gaming ataupun hal-hal lain. Apalagi RAM-nya 16 GB, kencang banget tuh. Apalagi pakai SSD, wah udah performa sangat komplit. Apalagi pakai VGA laptopmu dibantu lagi pakai VGA, mau gaming, mau editing, mau kita kerjakan apa sudah oke banget 16 GB. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe video ini agar kita semakin semangat buat konten-konten terbaru. Oke, jangan lupa ngopi ya bagi belum ngopi, dan semoga hari ini pekerjaanmu lancar dan sukses. Oke, check it out, jangan lupa di subscribe ya.